Yang pertama dari komponen itu yaitu ada namanya ikhlas. Nah ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi komponen pertama untuk bisa melakukan kebaikan, hatinya harus ikhlas, lapang, tidak sempit, dibukakan pikirannya yang jernih. Nah ini insya Allah mudah beramal soleh. Insya Allah bukan hanya sekedar amal soleh, akan tetapi dia berbentuk al-ihsan dan al-hasanah. Nah ini luar biasa. Karena orang ikhlas itu tidak sedikit, orang ikhlas itu maunya banyak, sesuai dengan takaran dan kemampuannya masing-masing. Saya nggak bisa bantu dengan materi, saya bisa bantu dengan tenaga. Silahkan. Saya bisa beramal soleh, nggak bisa dengan tenaga, saya bantu dengan doa. Bagus. Jangan sampai nggak mau membantu, nggak ikhlas membantu, malah merusak. Ini yang parah. Komponen pertama keikhlasan. Yang kedua, apa Bapak Ibu dirahmati Allah? Yang kedua yaitu komponen hatinya harus jernih. Setelah ikhlas diusahakan sekuat tenaga biar melepaskan segalanya, yang kedua hatinya harus jernih, sehingga namanya disebut adalah panggilan hati. Nah ini Pak, kalau sudah panggilan hati Pak, pekerjaan sebesar apapun pasti akan ringan. Pasti akan ringan. Tapi kalau sudah tidak ada panggilan hati, hatinya sudah tertutup untuk berbuat amal soleh, pekerjaan kecil aja udah gak mau Pak. Kalau hatinya tidak terpanggil. Dan ini perlu dimunculkan, sehingga apa? Ihsan itu berbarengan dengan hidayah akan menjadi ringan. Allah permudah itu semua. Dan yang ketiga Bapak-Bapak Ibu dirahmati Allah, nah ini, ketika kita berbuat amal soleh, maka berikanlah yang terbaik, bukan sekedarnya. Nah ini, kalau hanya sekedarnya, asal ada, asal wujud, asal terlihat, nah, belum dikatakan amal soleh, belum dikatakan al-ihsan. Belum dikatakan al-ihsan. Orang-orang yang berbuat amal soleh tanda kutip hanya sekedarnya saja, tidak menjadi sebuah power, tidak ada kekuatan di dalam amal soleh itu, maka amal solehnya amal soleh yang sangat amat sederhana, bahkan bisa jadi tertolak. Kenapa? Dia tidak memberikan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba berikan yang terbaik di sisi Allah, dan itu bisa menjadi apa? Amalannya kecil tapi kita menjadikan itu yang kecil tapi terbaik dari apa yang kita punya. Nilainya nilai al-ihsan, bukan hanya sekedar perbuatan kecil sederhana saja. Yang terakhir Bapak-Bapak dirahmati Allah, sesuatu yang dikatakan amal soleh yang menjadi rodanya al-ihsan, yaitu kesungguhan, sungguh-sungguh ngaji, sungguh-sungguh, lihat, cari ilmu, sungguh-sungguh, mencari rezeki, nggih, sungguh-sungguh, masya Allah. Ini akan berbeda orang-orang yang mampu bersungguh-sungguh di dalam kehidupannya, apalagi dalam lingkaran atau naungan al-ihsan, perbuatan baik. Kalau dia sungguh-sungguh, hasilnya berbeda. Sama-sama kerja misalkan. Kerja amal soleh, bukan amal soleh Pak. Seorang ayah keluar dari rumahnya mencari rezeki misalkan untuk anak istrinya di rumah. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang biasa saja asal keluar. Itu akan berbeda hasilnya.
hasil kuantitasnya akan berbeda, hasil kualitasnya akan berbeda. Kenapa? Allah melihat kesungguhan. Allah melihat kesungguhan, bukan hanya sekedar keluar asal-asalan, tidak. Termasuk juga amal soleh. Apa saja, nyapu masjid, kalau sungguh-sungguh Pak, Masya Allah, di sisi Allah lebih mulia. Iya, mungkin bisa jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, khodim atau pelayan-pelayan Masjidil Haram itu lebih mulia daripada kita. Yang tukang ngelapin, yang nyapu Masjidil Haram, yang ngelapin Hajar Aswad, yang ngepel Hijri Ismail, itu bisa jadi lebih mulia daripada kita. Karena apa? Kesungguhan dia berjalan di atas bumi Allah dalam amal soleh ketimbang kita. Sungguh-sungguh. Maka disebutkan apa? Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Dapat apa? Ya dapat yang dituju. Yang paling tinggi adalah dia dapat ridhonya Allah. Dia dapat rahmatnya Allah. Dia dapat balasan dari Allah. Ini perlu kesungguhan. Tapi kalau amal soleh hanya sekedarnya saja, ya jangan berharap lebih. Amal soleh itu amal soleh kalau berbuat amal soleh hanya sekedar saja, jangan berharap lebih. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mantap tanpa ada keraguan, maka berbaliknya akan luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah,